sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Raja, Raja, sembah dan puji Dia, Raja, Raja. Kemuliaan Tuhan kita, haleluya, haleluya. Shalom, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini, semua diberkati Tuhan, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, beri salam kanan kiri saudara, haleluya. Selamat Natal, haleluya. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri yuk. Ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory,
tangan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Semua masih siap berdiri, siap memuji Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kita semua. Haleluya. Bam, 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 Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Penebus juru selamat dunia. Musik memuji Tuhan. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia.
duduk saudaraku. Biarlah sore hari ini Dia lahir buat kita semua. Dia yang telah menebus kita dari semua dosa. Oleh sebab itu biarlah Dia hadir dalam hati kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya
Di tengah kesibukan kesibukan dunia yang penuh godaan, seorang anak terjebak dalam dinamika keluarga yang terus bergejolak. Ia menyaksikan perdebatan orang tuanya, merasakan kekosongan, dan pada akhirnya tergoda oleh dunia di luar sana yang menawarkan kesenangan semu. Di perjalanan ini, ia akan bertemu dengan berbagai sosok yang memilih jalan kelam untuk melupakan masalah hidup mereka. Namun, akan tiba juga momen pertobatan ketika cahaya yang sesungguhnya mulai tampak. Dalam dunia yang penuh kesenangan sesaat, orang-orang sering berusaha melupakan beban hidup mereka dengan jalan yang salah. Ada yang mencari ketenangan dalam obat-obatan, ada yang mencoba melarikan diri dalam mabuk dan asap rokok. Ada pula yang terperangkap dalam pencarian jati diri yang keliru. Tapi, di mana sebenarnya letak kedamaian yang sejati? Seorang pemuda dengan berbagai cobaan dalam hidupnya memilih menyenangkan dirinya dengan menggunakan obat-obatan terlarang yang dirasanya dapat memberikan efek tenang. Tetapi sejatinya ketenangan bukan berasal dari obat-obat terlarang tersebut. Lantas, dari mana datangnya ketenangan tersebut? Persoalan yang silih berganti menghampiri dan nyaris tidak ada harapan kerap kali mendatangkan putus asa. Para insan melarikan diri untuk sejenak melupakan semua persoalan yang datang. Di manakah letak ketentraman sejati itu? Setiap orang berhak berjalan dalam kebenaran yang ia yakini. Namun, dalam mencari arti dari kebenaran itu, kita juga belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tulus dan pikiran yang damai. Lalu, di mana kebenaran dan kebahagiaan yang sejati itu berada? Couldn't
polisi tadi. Kebuntu tadi tersesat. Oh, terus kamu putar balik lagi? Oh, gitu. Oh, ya. Ya, aduh, capek banget nih. Aduh, kenapa sih? Bisa ada polisi tadi ya? Pasti ada yang laporin, bener. Siapa ya yang kira-kira yang laporin? Aduh, capek banget nih. Permisi Kak, ini kita mau pemuda agape mau bagiin selembaran Natal. Mohon datang ya nanti. Terima kasih ya. Apaan? Ibadah perayaan. Kalian tahu nggak sih judulnya? Oh, nih tulisannya ada. Tapi akhir kali kamu ke gereja sih kapan? Istri Natal yang lalu. Oh gitu ya. Kamu terakhir ke gereja kapan? Nggak pernah sih. Nggak pernah ke gereja. Kamu Aku kalau pas Paskah sama Natal aja. kenapa bisa pernah? Banyak makanannya, ada babi, ada ayam banyak. Gimana kalau kita ke sana? Asik gak sih? Sambil kita lihat paduan suara nih. Gimana ya? Ya, let's go. Mereka akan pergi ke gereja untuk menyaksikan paduan suara.
Tuhannya. Bagus gak sih? Tapi kamu tahu gak sih artinya sejak Yesus di hatiku? Tapi kenapa ya? Setelah aku dengerin paduan suara tadi, aku merasa Tuhan itu sedang menegur kita loh. Ya nih aku juga. Kalian merasa bersalah gak sih sama Tuhan? Iya sih, mana kita dari kemarin kayak gini terus. Ya sih, aku juga merasa bersalah. Kita sering mabuk-mabukan, kita sering merokokan, kita sering minum-minum, party-party. Iya sih. Kalian pengen gak sih masa depan kalian itu terjamin gitu loh teman-teman? Pingin banget sih. Kita selama ini selalu ada di jalan yang salah. Kita sering mabuk-mabukan. Gimana? Mau nggak kita bertobat? Aku sih menyesal sama perbuatanku yang kemarin. Sama sih. Gimana? Gimana caranya ya? Kamu tahu nggak sih Tuhan Yesus itu siapa? Kamu nggak tahu Tuhan Yesus siapa? Sama sih, aku juga nggak tahu. Ya, Kalian lagi apa di sini? kamu kemarin yang bagiin selebaran itu kan? Iya. Oh ya, sini sini sini. Duduk. Emang kalian lagi apa di sini? Ini nih kita lagi galau nih. Kenapa galau? Kamu tahu nggak Tuhan Yesus itu siapa? Jadi kalian mau tahu Tuhan Yesus itu siapa? Jadi Tuhan Yesus adalah juru selamat yang datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi Tuhan mau nggak sih mengampuni kita yang berdosa ini? Selama ini kita tuh udah berdosa banget, banyak banget dosa kita. Tuhan mau kok mengampuni dosa-dosa kalian, asal kalian mau bertobat saja. Dan kalau saat kalian bertobat, kalian pasti berada di jalan yang benar. Gimana caranya bertobat? Kalian berserah saja kepada Tuhan dan datang ke hadirat-Nya dan memuji namanya. Tapi aku malu mengakui dosaku karena dosaku terlalu banyak. Aku juga. Tidak usah malu, justru kalau kalian bertobat sekarang, maka kalian akan diberkati oleh Tuhan selalu dan kalian akan memiliki masa depan yang gilang gemilang. Oh gitu. Jadi kalian mau nggak bertobat? Atau kalian mau ke gereja bareng sama aku? Aku mau sih. Mau? Udah ayo. Yaudah, jadi. Ayo. Papa, kamu dari mana? Ya aku lupa. Kamu apa kabarnya? Oh iya, puji Tuhan ya Pak. Oke. Aku dari beres-beres rumah sih Pak, nggak tahu mau ngapain. Kenapa Pak? Oh ya. Boleh, ayo kita duduk yuk. Papa mau ngomong apa? Jadi gini, kamu sadar nggak, selama ini rumah tangga kita itu sangat-sangat tidak baik. Kita tiap hari tengkar terus. Dan di momen Natal ini aku tersadar bahwa aku itu belum menjadi orang tua yang baik, belum menjadi suami yang baik. Dan di sini aku mau minta maaf sama kamu, sama anak kita juga, walaupun anak kita masih belum pulang sih kayaknya ini. Di sini aku meminta maaf karena aku belum bisa jadi sosok suami yang baik untuk kamu. Saya juga minta maaf belum jadi istri yang baik, belum jadi ibu yang baik buat kamu sebagai suami, bahkan untuk anak-anak kita. Saya rasa memang rumah tangga kita belum dibutuhkan sebagai rumah tangga Kristen. Aku mau di Natal ini kita mau sama-sama berdoa, kita mau memperbarui rumah tangga kita seperti orang-orang di luar sana.
segini kok belum pulang. Sebentar, aku telepon dulu ya. Halo. Nah, kamu gimana, Nak? Pulang sudah ini. Kamu sudah pulang cepat pulang. Mama, Papa. Ini teman-temanku. Lihat nih, teman-temanku banyak kan. Ini siapa namanya? Nih, kenalin nih, mama papaku nih. Halo, ini siapa? Aduh, Reno. Ini siapa? Ini Flo. Oh, ini Claire. Tante, kita ketemu lagi. Oh, ternyata kamu kenal sama mama papa aku. Iya. Ke gereja. Sih, gue nggak kenal. Nggak pernah ke gereja. Mama papa aku mau minta maaf karena selama ini tuh sering nggak nurut sama kalian. Aku selalu keluar malam, aku mabuk sama mereka, dan di hari Natal ini sebagai orang pantasnya karena kalian. Itu ya, Mama, Papa. Kalau selama ini kami belum jadi orang tua yang baik buat kamu, belum jadi teladan yang baik, yang benar buat kamu. Di hari Natal ini, kami sebagai orang tua kami rindu kalau kita sama-sama membenahi rumah tangga kita, hubungan kita. Ayo kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan kita, ya nak? Ya, maafin Papa, maafin Mama. Ya, Papa minta maaf ya, soalnya selama ini sudah keras sekali sama kamu, tidak mensupport kamu. Seorang ayah yang seharusnya melindungi sebagai yang mengayomi keluarga ini belum menjadi contoh yang baik buat kamu. Papa minta maaf ya, Nak. Iya, sebelum kita ke gereja, kita berdoa dulu yuk. Ayah, doa ayo. Papa yang pimpin ya, Iya. Pak. Kan Papa Ayo gandeng tangan. Kita doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami sehingga kami dapat menghidupkan ini, dan sebentar kami akan merayakan kelahiranmu, tapi kiranya Engkau berikan sukacita di hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oh, sebentar. Karena temanku ini mau ikut ke gereja juga. Ingat dulu waktu kecil mama selalu ajarin aku lagu yang judulnya Hidupmu Berharga Bagi Allah. Hidup kita ini berharga loh Ma, buat bagi Allah. Gimana? Gimana nih? Kalian mau nggak? boleh, boleh. Ayo kita bersama-sama nyanyi. Bagi tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalibkan dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan
Bersama dengan kasih Kristus, Bapak Gembala, untuk maju ke depan, untuk menyalakan lilin yang pertama, kemudian seluruh jemaat diikuti oleh seluruh jemaat. Seluruh jemaat bisa menyalakan lilin. Mari semua jangan bangkit berdiri. Adilah pohon garam. Sunyi senyap. Tuhan berkata, akulah terang dunia. Mari kita mengangkat terang cahaya di tangan kanan kiri, di tangan kanan kiri. Kita bersyukuri bahwa sang terang sudah datang di hati kita. Dia akan menerangi hati kita. Dia akan menerangi pikiran kita. Dia akan menerangi perjalanan hidup kita. Tuhan datang sebagai terang, dan terang itu bersama-sama dengan kita, dan kita telah memiliki terang Kristus, dan bela hidup kita memancarkan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang indah ini. Engkau sudah menolong kami semuanya boleh ada dan boleh hadir di tempat ini, untuk bersatu hati menikmati indahnya malam Natal. Engkau ada, Engkau hadir, dan kami boleh bersuka cita ya Tuhan. Kesempatan yang indah ini, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cinta. Dan biarlah Indonesia semakin jaya, hidup dalam kemakmuran. Khususnya untuk seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami berdoa. Kiranya Tuhan, Engkau menolong mereka semua yang sudah Engkau pilih. Taruh roh hikmat, akal budi dan bijaksana. Taruh kejujuran,
Taruh ya Tuhan kesungguhan untuk mengabdi kepada bangsa negara, untuk memajukan Indonesia, untuk membawa Indonesia lebih makmur dan lebih indah lagi. Karenanya Tuhan, saat ini kami menyatukan hati kami. Biarlah ketenteraman terjadi di Indonesia, kedamaian terjadi di Indonesia. Terlebih kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hujan pertobatan terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia. Hujan keselamatan terjadi di negeri kami yang tercinta. Hujan ya Tuhan, keselamatan benar-benar boleh kami alami dan kami rasakan. Khususnya di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah desa kami, di RT RW kami. Kiranya kedamaian, ketenteraman terwujud dan kami semuanya boleh bersukacita. Kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami Tuhan. Karenanya Tuhan kami mohon, Engkau campur tangan, Engkau senantiasa turut bekerja. Terima kasih Tuhan, dan tiba waktunya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah bagi kami, berikanlah kami pengertian untuk dapat menangkap setiap pesan firman. Dan mampukan kami untuk menghidupi firman dengan melakukannya. Kami siap untuk menyambut firman-Mu, dan kami siap untuk melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk semua Bapak Ibu. Ya, selamat malam. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur kesempatan yang indah ini kita boleh kembali ada di tempat ini ya, Tuhan menikmati indahnya hadirat Tuhan dan menyambut hari Natal saat ini. Kita sudah banyak memuji membesarkan nama Tuhan dan tiba waktunya kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Minta tolong flow PPT-nya. Ya, kita akan membuka terlebih dahulu Bapak Ibu dalam kitab Yohanes 10 ayat yang ke-10. Tema kita pada kesempatan ini adalah hidup baru. Ya. Tadi kita sudah melihat drama, mendengarkan paduan suara dari keluarga Agape dan semuanya mengacu tentang kehidupan yang baru. Ya. Mari saya undang kita semuanya untuk membuka dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Kalau sudah menemukan semua, menghormati pembacaan firman Tuhan yang pertama kali, kita akan sama-sama berdiri. Sebelumnya saya tidak lupa untuk mengucapkan selamat hari Natal, untuk menyambut tahun baru. Tuhan senantiasa memberkati dan biarlah tahun depan lebih indah lagi ya, kehidupan keluarga, rumah tangga, terlebih pekerjaan kita. Ya, sudah menemukan semua, katakan amin. Kita akan membaca bersama-sama ya dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan silakan duduk semua. Diberkati oleh Tuhan yang membaca firman-Nya, merenungkannya, terlebih menghidupi firman-Nya dengan melakukannya. Amin. Ya, sekali lagi saya akan bacakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu ada dua gambar ya. Gambar yang pertama itu adalah ya kehidupan lama kita dan sekarang kita akan masuk dalam kehidupan yang baru. Next kita akan melihat Bapak Ibu. Temanya hidup baru. Berarti tentunya ada yang namanya hidup lama. Benar Bapak Ibu ya? Namanya hidup baru berarti ada hidup yang lama. Ya. Oke, dalam hidup yang lama ini saya memberikan perumpamaan, ada anak-anak yang sedang lomba ya. Mungkin di situ ada tim ya. Dia harus memukul balon itu, siapa yang dahulu yang memukul memecahkan dia menang.
Dan dia akan diarahkan oleh temannya, kanan atau kiri, kanan. Dan saya juga pernah Bapak Ibu ya, saya juga pernah lomba seperti ini ya, waktu RT ya, itu lomba untuk menduduki sebuah kursi ya. Jadi matanya ditutup dalam gelap gulita, ya, tidak tahu apa-apa. Jadi ngawur aja, akhirnya banyak yang salah, ada yang masuk got Bapak Ibu ya. Apalagi kalau yang mengarahkan itu ada anak-anak muda ya, pernah saya melihat ya, timnya ada 5 orang ya. Temennya ini yang ditutup matanya lalu diarahkan untuk memukul sesuatu supaya menang. Tapi ini teman-temannya ya usil-usil atau temannya ini ngerjain. Jadi dia ini diarahkan kanan, pukul. Padahal bukan ya. Lalu kurang kanan lagi dikit, kurang kanan, terus apa yang terjadi? Masuk ke dalam sungai Bapak Ibu ya. Jadi dimasukkan ke dalam sungai. Karena matanya tertutup, gelap gulita, dia tidak tahu apa-apa, jadi dia hanya mengikuti arahan. Dan ternyata hidup lama kita itu seperti ini Bapak Ibu. Kembali lagi ke ayat tadi. Ya. Jadi pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kita tahu bahwa hidup lama kita itu dikuasai oleh si iblis. Saat manusia jatuh di dalam dosa, disitulah manusia di bawah kekuasaan si iblis, dan si iblis inilah gambaran si kegelapan itu sendiri. Dan saat kita dikuasai iblis, maka hidup kita berada di dalam kegelapan. Jadi hidup lama itu kita adalah orang-orang yang hidup kita dalam kegelapan, yang tidak tahu arah tujuan. Dan disinilah kita dikendalikan oleh si iblis, oleh kuasa kegelapan. Dan saat kita dikendalikan, kita hanya menuruti karena kita tidak tahu apa-apa. Kita hanya mengikuti, kita berjalan dalam kegelapan, tidak tahu arah yang benar. Karena gelap gulita. Maka disitulah kita dituntun, kita dipimpin, tetapi yang memimpin kita seperti tadi ya, anak-anak yang nakal-nakal akhirnya dijerumuskan ya, akhirnya ada yang masuk dalam got, terlebih lagi ada yang masuk di dalam sungai Bapak Ibu ya. Sedangkan kita tahu si iblis ini pekerjaannya, dia maunya adalah untuk mencuri damai sejahtera kita. Dia mencuri ya hal-hal yang baik dalam hidup kita. Bahkan dia membunuh iman kita, dia ingin membinasakan. Intinya seperti hanya firman Tuhan katakan, saat kita jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut, yaitu kebinasaan. Jadi si iblis ini ingin menuntun kita menuju kepada kebinasaan. Itulah hidup lama kita. Hidup dalam kejahatan seperti anak-anak muda tadi memberikan drama ya. Saat mereka hidup di bawah kekuasaan gelap, mabuk-mabukan, minum-minuman, mungkin ada ya judi online dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah kehidupan lama. Hidup di bawah kekuasaan si iblis, hidup dalam kegelapan, dan memang kita tidak tahu hal yang benar. Ya, lanjut. Kita akan melihat Natal ini merupakan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem, Bapak Ibu. Natal yang kita saat ini hadiri, ini merupakan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Ayatnya dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Next ya. Lukas 2 ayat 7, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jadi waktu itu Kaisar Agustus, ya aslinya namanya ya, saya sedikit lupa Bapak Ibu ya, Gaius Iulius namanya ya aslinya itu ya. Dan dia seorang raja waktu itu jaya. Dia menduduki banyak bangsa-bangsa, yaitu Kaisar Romawi. Ada banyak bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh dia, termasuk Israel. Masih banyak bangsa-bangsa yang lain. Dia menguasai ya hampir semua bumi yang ada. Waktu itu jaya sekali. Dan akhirnya memerintahkan, dia ingin
dia ingin menghitung bawahannya, dia ingin melihat ya kekuatannya, dia ingin melihat, akhirnya disuruh mendaftarkan semuanya ke kampung halamannya. Jadi mau tidak mau harus mau, karena inilah perintah. Kalau tidak dilakukan akan mendapat hukuman. Dan singkat cerita, akhirnya Yusuf dan Maria, dia harus meninggalkan yaitu Nazaret di Galilea ini dan menuju ke Yudea, kota Bethlehem. Setelah saya mempelajari, Galilea ini ternyata dari asal kata Galil, artinya lingkaran atau bulatan. Ya. Dan bahkan dalam terjemahan lama itu disebut orang-orang Galilea ini adalah yaitu orang kafir. Kenapa disebut kafir? Karena dihimpit oleh 3 negara. Ya, memang Nazaret Galilea ini ada di daerah Zebulon. Zebulon ini adalah keturunan Yakub, termasuk orang Israel. Tetapi dia dihimpit oleh 3 negara. 3 negara besar yang tidak takut akan Tuhan. 3 negara besar yang berdampingan. Akhirnya di situ kawin campur dan lain sebagainya. Ada pergaulan-pergaulan dengan orang-orang duniawi. Akhirnya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan ini yang terjadi. Akhirnya terjadi campuran sehingga dikatakan firman Tuhan tidak ada sesuatu yang baik di Galilea. Karena mereka sudah bercampur dengan orang-orang duniawi, akhirnya kehidupannya juga seperti hidup itu dalam keduniawian, kedagingan dan lain sebagainya. Dan disinilah Yusuf dan Maria harus menuju ke Bethlehem, meninggalkan Nazaret. Dan Nazaret ini gambaran tentang kehidupan yang lama. Dia pergi ke kota Daud, yaitu Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Rumah roti ke tempat kediaman Tuhan. Dan Tuhan juga pernah mengatakan, akulah roti hidup. Jadi meninggalkan Bethlehem, meninggalkan Nazaret dan menuju ke Bethlehem, artinya meninggalkan kehidupan yang lama, ya, yang dalam dosa, yang dalam keduniawian, kedagingan, kesenangan daging, dan pergi ke Bethlehem, ke rumah roti, yaitu Tuhan Yesus, sang roti hidup. Yang berarti kita harus meninggalkan hidup lama dan harus pergi menuju kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ini next kita akan melihat, ya, dia adalah sang firman itu. Jadi intinya kita ini membutuhkan yang namanya penerangan. Dulu kita dalam kegelapan sehingga kita tidak tahu arah, tidak tahu tujuan mana yang benar. Seringkali kita bisa tersesat, seringkali kita bisa binasa, mungkin ada lubang karena gelap gulita. Untuk itu kita butuh yang namanya penerangan untuk menerangi perjalanan hidup kita. Supaya kita tahu arah yang benar dan langkah-langkah kita itu pasti. Jadi kita butuh yang namanya terang. Dan ternyata kita akan melihat dalam firman Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Lalu dalam ayatnya yang ke-14 bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi manusia itu membutuhkan yaitu penerangan di dalam hidupnya supaya mereka tidak terus hidup di dalam kendali kegelapan yang kita dijerumuskan, dibinasakan oleh si iblis. Karena maunya dia adalah membinasakan, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan rumah tangga kita, merusak ya, kehidupan ya, keluarga kita. Itu maunya iblis supaya kita menjadi orang-orang yang binasa, mengutuki Tuhan, menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi kita butuh terang. Dan firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat 105, suatu ayat yang sangat terkenal, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman ini, inilah yang akan bisa menerangi setiap langkah perjalanan hidup kita. Terang inilah yang akan memimpin perjalanan hidup kita dan kita akan tahu arah yang benar. Memang saat kita berjalan dalam gelap, kita tidak tahu apa-apa. Kita gampang tersesat dan kita gampang ya, untuk mengalami kebinasaan. Tetapi saat ada terang, maka terang inilah yang akan memimpin dalam hidup kita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini muncul yaitu memang waktu itu belum ada
lampu-lampu ya. Ini bisa ribuan tahun yang lalu ya, 1000 tahun yang lalu si pemazmur ini mengungkapkan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Dan memang zaman dahulu sepatu-sepatunya itu seperti sepatu Aladin, depannya ada pelita seperti itu ya. Saat berjalan dalam kegelapan malam, pelita ini dinyalakan, maka akan kelihatan sekelilingnya. Dan di situ dia melangkah, oh ada lubang, dia tahu untuk menghindari lubang itu. Akhirnya dia sampai kepada tujuan karena terang. Ya. Jadi Tuhan tahu persis, ya. Tuhan tahu persis bahwa kita manusia ini butuh terang. Supaya kita tidak disesatkan oleh si iblis. Untuk dihancurkan oleh si iblis. Karena itulah tadi anak-anak muda mengatakan bahwa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Itu adalah untuk menghentas kita, menebus kita, membayar kita dengan harga yang lunas. Kita dulu adalah budak dosa, hidup dalam kegelapan, hanya melakukan suruhan si iblis, hidup dalam kedagingan, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Namun Tuhan sudah mengangkat kita, Tuhan sudah membayar dengan darahnya, yaitu dengan nyawanya sendiri, dan kita di saat ini menjadi pengikut dan miliknya Kristus. Saat kita menjadi pengikut Kristus, miliknya Kristus, maka Tuhan akan menerangi langkah hidup kita. Dan disinilah Natal yang berarti Immanuel. Ayat sebelumnya. Kita tahu bahwa dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, di situ dikatakan bahwa anak darah itu akan mengandung dan dia akan memberikan nama yaitu Immanuel, artinya Allah beserta kita. Immanuel yaitu Immanu dan El. El itu adalah Allah. El Shaddai, ya. El Roy, El Gibor, ya. Dan masih banyak lagi ya. El itu adalah berbicara tentang Tuhan. Elohim dan lain sebagainya. Dan Immanu itu sendiri artinya yaitu dengan kita. Immanu adalah bersama dengan kita. Immanu itu di mana Tuhan ingin selalu bersama-sama menyertai kita. Supaya apa? Supaya kita tidak dalam kegelapan. Supaya kita memperoleh yaitu surga yang mulia yang Tuhan janjikan. Ini tujuan Tuhan. Dia hadir dalam dunia ini untuk menyertai kita, untuk selalu bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan tahu persis bahwa sendiri kita tidak akan mampu, sendiri kita akan binasa, sendiri kita akan jatuh. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itulah Tuhan ingin selalu menyertai kita, ingin selalu bersama-sama dengan kita, supaya kita tidak lagi kembali kepada kegelapan. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan itu setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah jauh sedetik pun daripada kita. Bahkan saat kita jauh, Tuhan mengetuk pintu hati kita, ada di depan pintu. Tuhan selalu hadir, Tuhan ingin selalu menyertai. Justru kitalah yang seringkali meninggalkan Tuhan. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan atau apalagi keluar dari mulut bibir kita, kenapa Tuhan kau meninggalkan aku? Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang meninggalkan kita adalah manusianya sendiri. Yang seringkali menjauhkan diri, yang seringkali jauh dari Tuhan. Sehingga perasaannya seakan-akan Tuhan jauh. Sebenarnya Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan sangat dekat karena Dia Immanuel. Ingin selalu menyertai kita, ingin selalu bersama-sama dengan kita. Ya. Lanjut, ya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Dan selanjutnya, di dalam kitab Yohanes Bapak Ibu, pasal yang ke-8 yang ke-12, dikatakan yaitu, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, yaitu di bawah kekuasaan si iblis yang dijerumuskan untuk dihancurkan, dibinasakan. Ya. Dan kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Dan kita mempunyai terang hidup. Karena sang terang itu, sang firman adalah pelita, dialah terang. Dan Tuhan sendiri mengatakan akulah terang dunia. Dan terang dunia ini saat ini El Immanuel. Dia bersama dengan kita. Dia ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dia bersama-sama dengan kita.
Dia ada di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus menyadari hal ini, kita harus mensyukuri hal ini. Bahwa Dia Sang Immanuel selalu bersama dengan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan lagi. Supaya kita tahu arah yang benar. Efesus pasal 5 yang ke-8 juga mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Inilah hidup lama kita. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan, dikuasai oleh sang gelap. Kau tidak tahu arah yang benar. Engkau salah melangkah. Apa yang kau kerjakan selalu salah. Apa yang kau lakukan tidak benar. Karena memang kau tidak tahu jalan yang benar. Dan memang dulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itulah hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi Tuhan mau malam hari ini hidup kita mencerminkan sebagai anak-anak terang. Hidup kita yang kita kerjakan, hidup kita yang kita lakukan, saat ini kita sudah tahu jalan yang benar. Saat ini kita mengerti mana arah yang benar, mana jalan yang benar. Karena sudah diterangi Bapak Ibu. Jadi kita tahu jalannya. Dan terang ini bersama menyertai kita. Perjalanan hidup kita itu jelas. Perjalanan hidup kita itu pasti. Karena ada terang yang menerangi. Yaitu Sang Firman. Untuk itu biarlah kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang dalam kegelapan ini, kita tampil sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Kehidupan anak terang itu seperti apa sih? Filipi 4 ayat 8 sampai yang ke-9. Ini harus ada perbedaan Bapak Ibu ya. Antara dulu kita hidup dalam kegelapan dengan sekarang sebagai anak-anak terang harus ada perubahan. Harus ada perbedaan. Mungkin dahulu pikiran kita jahat. Mungkin dahulu hal yang kita lakukan tidak benar. Yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi saat ini kita sebagai anak-anak terang. Inilah yang harus kita lakukan. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau kita rindu Immanuel itu, Dia selalu menyertai kita. Lakukan firman Tuhan ini. Ya. Lakukan hal yang benar, memikirkan hal yang benar. Ini yang harus kita kerjakan. Jadi kehidupan kita harus ada perbedaan. Ya. Jadi bagaimana dengan keberadaan kita di tengah-tengah lingkungan duniawi ini? Kita memang harus tampil beda. Salah satu contohnya firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita. Roma pasal 12 ayat ke-20. Ya, ini perbedaannya. Next. Loh. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ya. Bara api ini adalah orang zaman dahulu, saat dia berjalan dalam kegelapan, kadang dia membawa bara api ditaruh di atas kepala, dengan tujuan menerangi lingkungannya, menerangi seluruh ya di sekelilingnya orang itu, dan dia jalannya itu pasti, jalannya itu benar. Demikian pula kita sebagai anak-anak terang, ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang hidup dalam kegelapan, yang tidak tahu arah yang benar. Inilah tugas kita sebagai orang percaya, untuk menerangi kehidupan mereka. Kita sebagai anak-anak terang, biarlah mereka juga transfer dalam kehidupan kita, melalui hidup kita. Ya. Mereka juga melihat terang. Jadi ini yang kita harus praktekkan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau mungkin suatu saat ada orang-orang yang memusuhi kita, yang jengkelkan ya, atau memfitnah kita, gara-gara dia hidup kita berantakan, gara-gara dia rumah tinggal kita berantakan, sehingga kita emosi, kita marah, kita membenci dia, ternyata tidak dianjurkan oleh firman Tuhan. Justru saat ada seteru atau musuh kita yang memusuhi kita ini, memang kita sebagai anak Tuhan tidak punya musuh,
tapi seringkali kita jadi dimusuhi. Tapi disinilah kita harus mempraktekkan firman Tuhan sebagai anak-anak terang. Inilah hidup baru kita sebagai anak Tuhan. Karena saat kita hidup baru, yang menguasai dan memimpin hidup kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah Tuhan kita. Dan Tuhan mau ini kita lakukan di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah dunia dalam kegelapan ini. Ya, kita baiki, kita memberkati, kita mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Dan ternyata saat itu kita lakukan, maka seakan-akan kita menaruh bara api di atas kepalanya. Yang dulunya dia tidak mengerti bahwa yang dia lakukan itu salah. Yang dulunya dia tidak mengerti dan tidak paham apa yang diperbuat itu adalah suatu yang salah. Karena memang dalam kegelapan dia tidak tahu mana yang benar. Karena dikuasai oleh gelap. Tetapi di saat kita melakukan hal yang benar, seturut dengan firman Tuhan, maka kita akan seakan menumpuk bara api di atas kepalanya. Memberi pencerahan, memberikan penerangan. Sehingga dia berpikir yang benar, mengerti bahwa ternyata itu salah. Akhirnya terjadilah pertobatan. Amin Bapak Ibu. Ya. Ayat yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Untuk kita semuanya, ini sebagai ayat terakhir. Kita akan sama-sama membuka dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai yang ke-32 tentang manusia baru. Sebagaimana tema kita malam hari ini, yaitu hidup baru. Kita juga mengenakan saat ini manusia baru yang lama sudah berlalu, yaitu hidup dalam kedagingan, dalam kekuasaan si iblis, dalam kekuasaan si gelap, ya, yang mengarahkan kita, menjerumuskan kita, yang mengarahkan kita untuk binasa. Tetapi saat ini mari kita akan sama-sama membuka Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai 32. Saya akan bacakan untuk kita semuanya, demikian bunyi firman Tuhan, yaitu manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yaitu hidup lama kamu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis sang gelap itu untuk menguasai hidupmu. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin Bapak Ibu, inilah kehidupan baru kita yang harus kita kerjakan di tahun yang baru dan seterusnya dan selamanya. Ya, sehingga hidup kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kesimpulan, mari Bapak Ibu, sebagaimana lagu pujian, paduan suara tadi katakan, bait yang pertama itu kita berjalan melangkah dalam terang. Ya, karena terang itu sang firman sudah ada diam di antara kita. Hidup kita diterangi oleh firman Tuhan, sehingga langkah-langkah kita pasti dan kita tidak akan tersesat. Yang bait yang kedua, kesimpulan bait kedua tadi
Ya, paduan suara mengatakan saat Yesus ada di hatiku, maka kita tidak akan tersesat. Ya, dan kita akan sampai pada tujuan. Tujuan kita adalah surga yang mulia. Amin. Dan kita pasti akan sampai pada tujuan, sekalipun saat ini kita masih ada dalam dunia ini, ada masih banyak tujuan-tujuan yang harus kita capai. Saat kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan mampu meraihnya. Karena Tuhan yang akan memimpin kita di alas sang terang. Lalu yang ketiga, di saat Tuhan Yesus bersama dengan kita, sejak Yesus, ya tadi pujian katakan, bersama dengan kita, maka ada yang namanya pengharapan yang pasti. Kita akan memiliki pengharapan, dan pengharapan itu pasti. Dan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, hidupnya lunglai. Ya. Dia tidak ada gairah untuk hidup, sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Tapi orang yang memiliki pengharapan yang pasti, dia memiliki keyakinan, Tuhan pasti membela, Tuhan pasti menolong, Tuhan akan memberi jalan keluar. Mungkin saat ini gagal, kita memiliki pengharapan, ada jalan yang kedua, pasti Tuhan akan menolong. Mungkin gagal lagi, kita memiliki keyakinan karena kita masih punya pengharapan. Dan langkah ketiga pasti akan berhasil. Ya, itu kalau ada orang yang memiliki pengharapan. Dan yang ketiga, jika Yesus dan sejak Yesus ada di hati kita, bersama dengan kita sang terang itu, dia akan memberikan yang namanya damai, sejahtera, dan sukacita. Dan kita akan memperoleh yang namanya surga sebagaimana janji Tuhan. Saya undang kita semuanya, ya, menundukkan diri, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dahulu kami adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Kami tidak tahu arah yang benar. Seringkali kami disesatkan. Kuasa kegelapan meminabobokan kami dengan kedagingan, kesenangan-kesenangan daging kami. Yang ternyata itulah menjerumuskan kami untuk hidup dalam kebinasaan. Untuk menghancurkan dan merusak keberadaan kehidup kami, Tuhan. Namun kami bersyukur saat ini Engkau mau datang ke dalam dunia ini, meninggalkan tata kemuliaan-Mu yang mulia, dengan tujuan untuk menyertai kita dan selalu bersama dengan kami. Sungguh kami menyadari sendiri kami tidak akan mampu. Sendiri kami akan binasa. Sendiri kami akan jatuh. Terima kasih Tuhan, Engkau mau datang ke dalam dunia ini. Engkaulah sang terang yang saat ini kami adalah kepunyaan-Mu. Kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Saat ini kami berjalan dalam terang firman-Mu. Dan firman-Mu inilah yang membimbing kehidupan kami, menuntun langkah-langkah kami untuk menuju kepada arah yang benar, menuju kepada tujuan yang tepat. Hidup kami diterangi dan hidup kami ada kepastian. Bersama dengan Engkau ada kepastian. Masa depan kami ada kepastian Tuhan. Untuk itu bawa kami semakin dekat dan melekat kepada Engkau. Sebab suatu kepastian bersama dengan Engkau, kami akan mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ialah kami mulai saat ini mengenakan manusia baru. Sebagaimana kami saat ini hidup baru. Di tahun yang baru, kami saat ini akan meninggalkan segala hidup lama kami. Dan kami menuju kepada hidup dalam pertobatan yang hidup seturut dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu saat Engkau bersama dengan kami, karena ada sukacita dan damai sejahtera. Saat Engkau bersama dengan kami, dan kami menghidupi firman-Mu dengan melakukannya. Janji-janji firman-Mu iya dan amin. Kami tidak perlu khawatir. Kami tidak perlu takut dengan kondisi keadaan dunia yang semakin mencekam hari-hari ini. Sebab Engkau adalah Allah sang penguasa yang memegang kendali atas semua, yang mengatur semua yang ada di muka bumi ini. Karena bumi ini adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu. Dan Engkau yang memegang kendali atas semua. Dan Engkau sanggup memelihara kami dan memberkati kami dengan jalan-jalan-Mu yang ajaib. Orang-orang dunia, dia tidak tahu arah yang benar, sehingga hidupnya dalam kekhawatiran dan ketakutan menghadapi situasi kondisi keadaan dunia hari-hari ini yang tidak semakin membaik. Namun kami percaya Tuhan, Engkau akan mengadakan perbedaan, Engkau akan mengadakan pembelaan,
Karena kami adalah anak-anak terang yang melangkah dengan kepastian bersama dengan Engkau. Terima kasih buat Natal yang indah ini. Biarlah berkat Natal menjadi milik bagian dalam hidup kami. Sukacita Natal ada dalam setiap kami. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan, kita sudah menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita angkat pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan pasti akan membalaskan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Nya. Bahasanya kita akan ada pemberian cindera mata buat Bapak Daniel juga Bapak Hermanto yang sudah mendukung dan membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami persilakan Bapak Daniel maju ke depan, juga Bapak Hermanto. Ya, kami keluarga Agape berterima kasih untuk hambanya berdua yang selalu setia ikut membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Om, silakan maju ke depan. Ini Om Daniel, ada kenangan sedikit dari kami keluarga Agape. Kiranya diterima dengan sukacita. Ya Pak Bambang, terima kasih banyak pelayanannya. Semakin setia, Tuhan memberkati. Foto dulu mungkin. Mungkin ada Pak Bambang, ada sesuatu yang mau diucapkan, silakan. Luar biasa ini ya, mewakili ya saya dan Pak Daniel ini ya. Terima kasih, kami berdua diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini, dan biarlah semua yang kami bisa berikan untuk jemaat Kumene di tempat ini dan GPTI Agape ya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Doa kami berdua ini makin lama makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih. Ya, kami juga akan memberikan apresiasi ya kepada para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ini akan diwakili saja ya. Saya undang Ibu Gustaf dan Ibu Heru ya untuk maju ke depan mewakili teman-teman kita yang lain ya, untuk boleh menerima cindera mata dari kami ya.
Terima kasih dan saya mengucapkan selamat Hari Natal 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Terima kasih khususnya untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yesaya, juga Ibu Gembala, Ibu Pendeta Marta yang senantiasa mempercayakan kami berdua untuk melayani Tuhan di tempat ini sebagai WL. Tuhan Yesus memberkati semua untuk kemuliaan dan kebaikan nama Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan pujian dari lansia dan Berdali Indah. Waktu kami berikan kepada ibu-ibu, monggo. Gusti pepadang enjang, tipe padang jagat, merapkan margi, yo merapkan margine, tiang upatos karaharjan ing donya ngakirate. Gusti piyambak dados margi, kula mangge graharjan alam donya, wonten alam donya ngriki ndungkap jaman langgengan. Gusti ingkang lair, Gusti ingkang lairaken asmanipun kang murka, asmanipun kang murka, dados Bapake dados Bapake manungsa, Rama kang wonten swarga. Maha asih maha mirah, pansuke palimirma, pansuke palimirma, pra dateng kita sadaya. Puji Tuhan. Gitu bersama dari Ibu Lansia. Walaupun saya tidak ngerti artinya, walaupun saya Jawa tapi tidak ngerti, saudara. Tapi ini puji Tuhan yang masih sudah lansia tapi semangatnya yang luar biasa. Haleluya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala mendoakan. Ya, sekali lagi sebelum kita mengakhiri acara ya Natal kita sore hari ini, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih ya untuk orang-orang yang begitu luar biasa. Pekerjaan Tuhan di tempat ini tidak bisa berjalan tanpa beliau, tanpa mereka ya. Terima kasih untuk para pemain musik yang luar biasa, Tuhan memberkati.
pemimpin pujian, sinyer, ya, kolektan dan semua, ya. Dan juga yang sudah mempersiapkan, ya, ini semuanya jadi cantik ya Bapak Ibu. Ya, jadi berbunga-bunga. Saya rindu setiap yang hadir di tempat ini hatinya berbunga-bunga penuh dengan sukacita. Seperti itu ya. Ya nanti bisa foto-foto bersama setelah ini. Jadi terima kasih juga untuk para undangan yang telah hadir, memberikan waktunya, ya, bisa hadir di tempat ini, ya, baik itu yang dari RT 5 dan juga dari teman-teman sahabat, ya, dekat saya yang bisa menghadiri. Saya mengucapkan banyak terima kasih, ya, dan biarlah tahun-tahun yang akan datang, ya, kita juga hadir dan kita semuanya bersukacita dalam kasih Tuhan. Dan tidak lupa juga terima kasih ya untuk, ya, orang yang begitu spesial, yaitu istri saya yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, selamat Hari Ibu, ya, juga untuk semuanya selamat Hari Ibu ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah terus menjadi ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Mari saya undang kita semuanya berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, kami memuji kebesaran-Mu, kami kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Mari kembali lagi kita mengangkat pujian ini, kita mengangkat tangan kita, katakan kami memuji, kami memuji Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Dan kiranya semua yang dijumpai tanganmu berhasil.
Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu. Tuhan melimpahi engkau dengan kebajikan dan kebaikan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati rumah tanggamu, kesehatanmu dan hidupmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberi engkau damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Pulanglah dengan berkat, pulanglah dengan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dulu Bapak Ibu ya. Silakan duduk dulu karena mau dibagi berkat untuk kita semuanya. Pedot banget. Powernya. Yo pas mari kok. Bisa. Untung selamat Natal. Selamat Wis mari. Tuhan menyertai sampai akhir. Selamat Natal.
Gereja